Salam kenal Kak. Salam santun ya. Salam kenal. santun. Salam Stay kenal. di mana Kak? Aku dari Garut, Jawa Barat. Sunda ya. Iya, Sunda. Berarti manggilnya Teteh. Teteh Ini Abel. pencipta lagu teman-teman. Beliau. Wes, masa tahu itu. Aduh. Boleh Kak bercerita? Ini sebenarnya beliau ini sangat bukan ini ya teman-teman ya. Ini sangat menginspirasi. Dalam artian kesadaran beliau itu bisa pada akhirnya bisa mendapatkan sesuatu apa ya? Cita-cita hobi. Iya. Coba cerita-cerita sendiri, aku malah bingung. Ya lagian orang naik biarin dia cerita aja sih. Cerita Dia apa bingung sih? sendiri. Tadi kan masalah itu ya, masalah Iya, kadang-kadang terlalu excited. menjaga Iya, makanya. pasangan ya. Gue temen gue aja naik, gue biarin aja. Iya. Aku sih tertarik ya ketika dalam Komal membahas tentang bagaimana makna education ya, yang kita bisa sharing-sharing untuk menginspirasi orang lain. Nah itu, jadi aku nyimak aja dulu ini arahnya kan kemana. Justru kan, nah itulah menggali potensi yang ada di diri kita melalui apa yang ada di diri kita itu kita tuangkan ya, begitu. Nah begitu juga tertarik ketika bagaimana berpasangan ya, berpasangan. Aku sih memang pernah mengalami berpasangan, cuman kan ditinggal mati ya. Jadi janda ditinggal mati. Udah 8 tahun lebih berarti ya. Jadi coba bayangkan ada janda rasa gadis gitu. Benar kan? Oh, Itu Nabi. kurang lama. Ada teman kita yang sampai 14 tahun nggak? Oh, Ada yang- Bayangin guys, menjanda 14 tahun itu udah Iya, kayak jadi- mutan nggak sih gitu? jangan terlalu serius ya. Yang penting kan kita apa namanya enjoy. Terus bagaimana? Jadi untuk kadang-kadang apa nih ya membuka hati? Sebetulnya bukan membuka hati, tetapi kan bagi cewek, mungkin bagi aku sendiri banyak sekali pertimbangan atau memang belum jodohnya, belum takdirnya ya. Karena masalah jodoh itu kan sudah jodoh, rezeki dan juga mati itu Allah yang menentukan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jadi kalau misalkan dijodohin sering, yang datang melamar sering, lah gitu ya. Tapi kan karena memang belum jodohnya, ya sudah kita terima. Padahal di dalam kemandirian itu kita kembali kepada fitrah perempuan ya. Pasti butuh laki-laki. Laki-laki karena imam dunia dan akhirat itu terletak pada laki-laki ya. Dan dimana ridho Allah, ridho suami, walau bagaimanapun seperti tidak ada wanita yang perkasa ya, tetap saja akan turut terhadap suami ya. Kan kalau misalkan salah satunya ketika keluar rumah pun harus izin suami. Kalau tidak ada izin nusuk. Bahkan ketika menggunakan media online pun ketika kita naik kalau punya suami berarti kan kita izin dulu. Nah gitu. Makanya aku menikmati di dalam kesendirian ini, mungkin ini adalah cara Allah untuk menggali potensi dan juga menyayangi anak-anak dengan kesendirian ya. Jadi walaupun belum punya suami, tapi banyak suami orang yang sayang. Agak drop ya. Just kidding ya, kalau hidup tanpa guru kan begitu. Nah, cara gimana suami orang yang sayang? Kalau menurutmu kesadaran itu ini salah satu tolak ukur untuk keberhasilan hidup nggak sih? Dalam artian Oh iya, ketika hidup kita dipandang berhasil, itu apakah berbanding lurus dengan kesadaran yang kita miliki atau bagaimana? oh iya. Kesadaran itu kan identitas diri ya, identitas diri. Kan di dalam undang-undang juga sebagai subjek hukum itu kan harus sadar di dalam kesepakatan kedua belah pihak dilakukan dalam keadaan sadar gitu ya.
Nah, terus di dalam kita beribadah juga harus dalam keadaan sadar, tidak lupa kan gitu ya. Nah itu. Nah terus untuk validasi juga kan dalam keadaan sadar. Kalau coba bayangkan kalau dalam keadaan mabuk, berarti kan itu salah satu contohnya. Kalau kita dalam keadaan mabuk, mabuk itu bukan hanya dari alkohol saja ya, tetapi mabuk cinta, mabuk ketika kebanyakan makan, itu sadar nggak? Kalau misalkan kita sadar, kita memenuhi berkeadilan kepada diri kita sendiri. Berkeadilannya apa yang kita butuhkan sesuai gitu ya, apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi berlaku adil dalam keadaan sadar. Aku lebih ke arah sana ya, ketika para manusministra itu yang tidak menjadi subjek hukum. Nah berarti kan ada pertimbangan yang tanda kutip tidak sadar, berarti kan nah itulah diperhitungkan gitu ya, kesadaran baik secara hukum, terus dalam pernikahan juga kan ada aturan-aturan yang memang diberlakukan untuk orang yang sadar hukum. Nah mungkin itulah sadar hukum ya. Dan sadar juga ketika kita berkenalan ataupun coba dalam keadaan tidur, kita sadar nggak? Enggak. Bahasa Sunda mah ngalindur merenya, no dia bangun tidur lagi gitu ya. Ame kok kamu cantik sekali ya, misalkan kayak Wulan Guritno. Aku perhatikan yang ngomong itu dalam keadaan tidur atau keadaan mabuk gitu. Gitu. Atau yang belanja. Ini salah satu contohnya ketika aku melayani salah satu customer ya, karena memang aku kesehariannya di toko, terus jualan komputer, laptop dan juga printer ya, sambil promosi ya. Nah, gitu. Jadi ketika ada orang sambil mabuk, ada 2 orang datang sambil mabuk, berarti dalam keadaan tidak sadar. Dia pingin barang sambil bawa ceruit. Ada yang satu lagi, aku nggak takut, karena apa? Kalau kita penuh dengan ilmu, cukup dengan ilmu, hidup akan mudah. Jadi begini, silakan kamu mau ambil barang ini tapi dalam keadaan sadar, silakan balik lagi. Saya tidak akan menanggapi orang yang tidak berkesadaran. Tetapi kalau dia sadar, berani nggak dia mengambil barang saya? Mas suka saja itu kan pencurian atau pemerasan. Nah begitu. Jadi alangkah luar biasa ya, nikmat apalagi yang harus aku dustakan, nikmat Tuhan mana lagi yang aku harus dustakan? Fabi ayyi ala irobi kumatu kaziban, ketika kita diberikan kesadaran baik secara fisik maupun mental ya. Dan prokes lahiriah ataupun batiniah itu memang diperlukan bukan hanya sebelum menikah ataupun setelah menikah, tetapi pada masa dini, dimulai dari sejak dini ya, untuk pendidikan karakter. Itu mungkin sementara itu saja. Iya, berarti untuk misalnya Kak kalau untuk makasih. Untuk sadar tuh kita ngerti ya, dalam artian yang kita lakukan ini berpotensi impactnya apa, Betul. terus nanti efeknya apa gitu Ya. ya. Preventif, ada pencegahan ya. Preventif. Kalau misalkan preventif dalam keadaan sadar, kalau kita ini kan kita hidup mau ke kiri atau mau ke kanan atau mau lurus kan, itu adalah pilihan. Ketika kita bisa menjadi hakim bagi diri kita sendiri bahwa pilihan itu, ini pilihan kalau misalkan yang sudah bersuami berpasangan ya, suami istri, pilihan misalkan ini selingkuh, resikonya kan bagaimana gitu ya, konsekuensinya bagaimana, itu preventifnya bagaimana, nah gitu. Nah, segala sesuatu kan mengandung konsekuensi dan juga hukum kasualitas ya, sebab akibat. Itulah makanya harus dipikirkan dulu dalam keadaan sadar, ini kita melakukan sesuatu ini efeknya apa, perlulah berkesadaran kan gitu. Kayak aku misalkan ada tawaran barang, ini barangnya legal atau ilegal ya. Kalau misalkan aku cepat-cepat menandatangani ini barang, misalkan ada kiriman barang atau order tanpa distributor resmi, sedangkan aku menjual barang-barang yang legal, nah itu kan efeknya bagaimana? Kita kan tidak mau jadi penadah. Nah itulah berkesadaran. Mungkin begitu. Termasuk tadi si Kandika nanya, termasuk mabuk cinta. Mabuk cinta juga kurang lebihnya seperti itu. Betul. Jadi udah mabuk cinta tuh kita tuh nggak mandang dia pasangan orang, nggak mandang dia bagaimana, yaudah tabrak aja. Nah itu. Tapi di sini ada logika ya. Ketika kan ada doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabit ala dinika wa ala mahabbati rasulika. Ketika yang bolak-balikan hati itu kan adalah Allah. Nah kita kan diujinya bagaimana kita memerangi hawa nafsunya, hawa nafsu yang ada diri kita untuk
mencintai orang lain. Nah, kalau misalkan kita cintanya didasari dengan kecintaan kepada Allah, insya Allah dengan niat ibadah akan hasil yang baik ya, karena kalau itu husnudon terhadap rencana Allah. Nah, tadi kan Husnuzon. husnudon. Jadi ada di dalam ciptaan lagu Amai Ganselia berjudul Husnudon. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kita misal itu mujahadah nafsnya, nah, itukah ujian untukku ataukah kifarat dosaku? Nah, kadang-kadang ujian itu kan kifarat dosa ya. Itu. Nah, itulah mujahadah nafsnya. Aku lebih kepada itu adalah suatu ujian atau kifarat dosa ya. Iya. Kayak berpikir ini tuh berkah atau ini dosa gitu ya. Dosa atau hikmah. Kadang-kadang begini, ketika kita kerugian ya, setelah kesulitan inna ma'al usri yusro fa inna ma'al usri yusro ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, ketika kita husnudon terhadap Allah, yang aku rasa ketika kita ada fase di mana asa di titik nadir ya, itu juga ada di album Amai Gansel yang pertama ya, asa di titik nadir. Nah, fase itulah hikmahnya apa? Nah, ketika kita di dalam musibah mengambil hikmahnya, suatu nikmat yang luar biasa yang aku rasakan. Aku sih belajar dari pengalaman sendiri aja ya, itu nikmatnya, alhamdulillah. Aku di di fase seperti ini Allah punya maksud yang luar biasa dari semua ini gitu ya. Ketika asa di titik tadi nol di titik nol loh, sampai itu menginspirasi aku bikin lagu ya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil gitu, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kita bergantung kepada Allah, Allah yang penolong untuk kita pada saat itu. Jadi lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah ketika kita di fase titik nol. Itu sih. Berarti lagu-lagumu juga itu ya kayak lebih mengarah ke situ ya. Betul. Perkembangan mental. Perkembangan mental ya. Tapi cinta juga ada. Tergantung yang curhat ya. Yang curhat kalau misalkan dari teman-teman kita kan bersosialisasi ya, curhat-curhat, bikinin lagu dong yang ini. Nah gitu. Jadi aku terinspirasi ya. Kadang-kadang curhat aku dengerin suara curhat orang ini, oh ini enak juga ya dibikin lirik. Nah gitu. Mungkin lo mau nanya Nick? Gimana berarti kalau misalnya menghadapi orang yang nggak sadar itu lebih gimana Kak? Kalau misalnya masih bukan di hubungan bisnis ya, Ya. misalnya dalam keseharian atau pertemanan gitu loh, gimana nyikapinnya gitu? Berbagai macam. Langsung di ulti kah atau gimana gitu? Dalam konteks apa nih pertemanannya? Pertemanan. Kasus apa maksudnya? Misalnya dalam ya istilahnya kita kan punya teman dekat gitu kan, Ya. atau keluarga dekat, terus misalnya keluarga atau teman kita itu misalnya dia belum mempunyai kesadaran kayak kakak gini gitu, terus kakak gimana tuh menyikapinya gitu? Apa langsung diulti kah? Apa dihindarin? Apa tetap berteman? Nah di sini ya, kan sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Kembali kepada diri kita juga. Ini misalkan temennya dia butuh kita enggak? Itu kan? Dia butuh, kadang-kadang gini, dia butuh kita enggak? Kan kalau kita terlalu masuk terlalu dalam urusan orang, emangnya kita pengacaranya? Emangnya kita orang tuanya? Kadang-kadang kan kita berbuat baik sama orang itu, justru dia merasa terganggu dengan kehadiran kita, gitu ya. Jadi ketika dia yang tidak sadar meminta pertolongan kita, baru kita bereaksi gitu. Kalau tidak minta pun, tapi ada tanda kutip juga ya, ini digaris bawahi, ketika seseorang itu meminta pertolongan kita, kita juga waspada. Apakah itu jebakan? Kita kan tidak tahu hati orang itu bagaimana. Nah, gitu. Jadi intinya mendengarkan dulu lah. Mau sadar atau tidak sadar pun kita amati ini arahnya kemana. Dan kita juga berusaha untuk tidak melakukan atau mengucapkan pernyataan ya, lebih kepada pertanyaan.
Kalau orang-orang yang tidak sadar itu kita enaknya berkomunikasi dengan pertanyaan. Jadi ditanyain dulu ini. Ditanya tapi balik apa ya? Jawabannya, gitu. Ya ditanya balik ya. Dia gue begini ya lu bagaimana gitu. Iya. Iya kan ditanya balik. Bukan Ditanya berarti balik. kita bukan berarti kita interview. Kadang-kadang Iya. kan kita gini, gue mau nanya kenapa ditanya balik ya? Kadang-kadang gitu. Ya, gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan itu tuh untuk menyadarkan, untuk berpikir. Yang mungkin tadinya kita buntu, terus dengan berpikir itu jadi sadar, oh iya, Iya. gitu. Semua Iya, dibalikin ke diri sendiri sebenarnya. Aku ada salah satu ini ya, ketika tadi udah aku di dalam kita menentukan bagaimana arahnya, misalkan ketika perselingkuhan atau apa kan high value itu kan setia ya sama satu orang, selesai satu sudah satu. Nah kalau kita misalkan bercabang banyak yang suka, itu kan suatu anugerah. Nah itu kan kembali pada diri kita mau murahan atau mau menjadi yang mahal, itu kan balik lagi pada diri kita kan. Iya benar itu. Benar. Bukan berarti Ibarat- kita disukain banyak orang tuh malah seneng ya, gitu, malah bangga ya. Ya, disukai ataupun tidak disukai itu resiko ya, namanya juga bersosialisasi. Kadang-kadang kita banyak disukai di golongan tertentu, tapi di sini mengancam. Di sini mengancam. Kadang-kadang begitu, mengancam komunitas tertentu atau kepentingan tertentu. Nah, kadang-kadang begitu, namanya juga hidup. Tetapi kuncinya apa? Ketika kita silaturahmi dengan siapapun, ambil sisi baiknya. Aku lebih ke sana sih, mengambil sisi baiknya. Kalau sisi jeleknya, aku pun tidak sempurna. Manusia itu kan tak ada gading yang tak retak. Jadi sisi yang jeleknya itu dikesampingkan karena itu adalah energi negatif ya. Aku abaikan saja. Jadi ambil sisi positifnya, jadi kan lebih keren dan juga hidup lebih enjoy ya. Jadi energi positif yang kita pelihara terus. Aku lebih Menikmati apa yang terjadi ya. betul, enjoy. Iya. Bang Eza typingannya contoh kesadaran adanya trauma yang nyari pelampiasan ke game, judul, kembali ke diri sendiri gimana? Itu menurut aku sih bodoh sih ya. Pelampiasan yang salah. Iya, pelampiasan yang salah. Menggali kuburannya lebih dalam sebenarnya. Iya. Bukan sadar, maksudnya sadar yang dia maksud tuh bukan kita. Konsekuensinya. Nggak, iya. Kita tuh udah paham konsekuensi, itu sadar. Kalau udah melakukan itu ya kan, ya itu salah, pelampiasan yang salah dan bodoh sih kalau menurut aku gitu loh. Gitu sih Bang Eza ya. Jauh-jauh rasa kasihan. Jadi kalau adanya trauma itu bukan berarti Waalaikumsalam. kita berlarut-larut dalam ketidaksadaran atau melakukan hal negatif gitu kan begitu sih Ya kadang-kadang kan karena orang kita masih manusia yang salah pelampiasan kan nih. Betul. Gitu loh maksudnya. Untuk sementara aja gitu. Buat gue lupa dengan masalah gue melakukan ini, padahal itu sifatnya sementara. Bukan akarnya yang dicari, tapi lebih ke obat gitu loh. Obat itu kan sifatnya sementara ya. Ketika obat itu reaksinya udah habis ya penyakitnya akan datang lagi gitu. Sifat obat kan seperti kita itu. kita ini yang kita harus sadari ya teman-teman, kita tuh jangan jadi korban kehidupan ya. Korban kehidupan tuh maksud aku gini ya, FOMO ya kan. FOMO misalnya lagi zaman-zaman pinjol, terus kalian main pinjol gitu loh. Terus kalau kalian misalnya akhirnya kalian menjadi pribadi yang mungkin pemalas, nggak kreatif gitu loh, nggak berusaha, ya tinggal pencet langsung 20 juta cair gitu, let's say gitu kan. Nah, kita tuh jangan jadi korban sama kehidupan, terus jangan jadi korban misalnya ada orang cewek tuh harus begini, cowok tuh harus begini. Jadi sekarang tuh banyak orang membatasi diri gara-gara dia tuh mungkin dia janda punya anak satu, dia nggak sanggup ngerjain ini. Jadi akhirnya yang jadi pribadi yang seperti aku bilang tadi nggak kreatif, jadi manja, jadi pemalas karena terlalu banyak hal yang ditekan sama diri dia gitu loh. Dan sebenarnya dia sanggup melakukan itu, tapi banyak hal-hal dia terkontaminasi sama omongan orang juga mungkin atau sosmed. Kebanyakan cowok tuh begini ya, kebanyakan cewek tuh harusnya begini ya gitu. Jadi yang pada akhirnya itu membuat diri kalian tuh nggak berkembang gitu loh, dari pola pikiran dan dari segi mental juga. Makanya banyak yang terkubur akan masa lalunya dia, terkukung akan pengalaman dia nggak pernah dapat cowok yang bener, nggak pernah dapat cewek yang bener, nggak pernah dapat kerjaan yang bener. Ya karena apa ya, karena diri sendiri kan gitu loh.
Nah, menurut aku sih lebih ke situ ya, orang-orang yang kayak terlalu mendiskriminasi cowok tuh harus begini, cewek tuh harus begini. Terus adanya judi, adanya game, lah ngapain ikut-ikutan gitu loh. Kalau enggak ya enggak aja gitu loh. High value kan gitu. Kalau enggak stoicism juga kayak gitu. Jadi ya orang sekarang lagi zaman musim pedal. Terus gue main pedal gitu, sekali main 500.000. Terus mau ngapain gitu loh. Cuma posting di TikTok. Terus mau ngapain gitu loh. Maksudnya kalian tuh harus sadar gitu loh. Ini kita main ini fungsinya buat apa, tujuannya buat apa gitu. Kalau kita mampu, sanggup, berkesadaran bener-bener ini boleh, atau ada bisnisnya atau apa, boleh gitu loh. Tapi kalau enggak ya ngapain gitu. Kayak aku di dunia entertain, artis A lakuin ini, artis B hobinya begini, main sepeda lah, lari lah, gini. Gue lari aja sekitar rumah, apa bedanya gitu. Lebih nggak harus yang kayak kemana gitu loh. Lari 50 km gue harus ke Singapura, lari 30 km gue harus kemana, kayak gitu kan. Nggak harus gitu. Maksudnya ya sadar diri aja, itu cuma sebatas olahraga. Lu bisa ngelakuin di komplek, nggak harus mikirin kayak kalau nggak ada temen gue nggak bisa olahraga. Lah emang temen lu bakal nguburin lo mati gitu loh. Sudah gitu ya, kalau olahraga buat kesehatan diri sendiri, lo harus sadar itu gitu. Kalau nungguin teman, nungguin momen atau nungguin apa, ya nggak akan terjadi gitu. Meditasi lah, apalah segala macam gitu. Jadi ya jangan terkukung dengan ya itu tadi, korban dari apa sih namanya ya, bukan kehidupan ya, adalah bahasanya kayak terlalu dengerin kata-kata orang yang akhirnya ngebunuh jati diri kita. Padahal jadi jati diri kita ini kuat, akhirnya melempem gitu. Iya, mau olahraga aja nunggu teman misalnya gitu ya. Gue kalau nggak ada olahraga, nggak ada teman, gue nggak semangat nih, atau gue males nih. Ya kadang-kadang gitu tuh. Ya itu fase ya, sekali lagi fase. Ya kalau misalnya Kak Ame kalian lihat mungkin di posisi sekarang udah sadar, udah terlihat happy, terlihat enteng, bla bla bla. Kita jangan lihat usia. Kalau usia kita lebih muda dari dia, kita bisa, ya kenapa enggak? Jangan yang kayak ada lagi nih bilang, ya iyalah pantes lah, umurnya udah 40-an, dia udah pengalaman. Enggak gitu loh. Kadang kita tuh mengubur diri kita dari segi hal itu juga, dari usia gitu loh. Ya iyalah wajar lah dia udah 40, dia sukses. Wajar lah 40 dia udah tenang. Wajar lah. Nah, banyak juga umur 20 sukses. Padahal kita terus ganti kulit ya, ganti kulit ular, kayak ular ganti kulit terus, nol lagi, bangkit lagi, nol lagi, bangkit lagi. Kalau kita bisa lebih hebat dari orang umur 40, ya kenapa enggak gitu kan? Walaupun umur kita 25, jangan nunggu 40 dulu terus kita ya masih panjang ya perjalanan, bandel aja dulu gitu loh. Terus ya udah gua ini dulu aja deh, balance aja dulu akhirat sama surga. Toto besok metong, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Terlalu banyak hal-hal yang membunuh jati diri gitu loh, kalau yang aku lihat ya. Kalau bahasa buat aku pribadi gitu loh. Banyak kata-kata orang atau terlalu membunuh jati diri kita gitu loh. Ya wajar lah gini, ya wajar lah begitu. Ya pantas dia begini, pantas dia begitu. Ya akhirnya kita melempem, jadi lemah gitu loh. Jadi nggak mau ngapa-ngapain, jadi males. Gara-gara kita sendiri nggak sadar tadi itu. Kalau kita sadar, ya kita siapa sih gitu loh. Iya. Mungkin ada ini Kak Mei, closing statement, Terbengong. Kayaknya di bawah mendadak terbengong deh. kata-kata terakhir. Kalau kata-kata terakhir. Ya, aku sih lebih kepada ketika kita menggunakan medsos ya, di dalam media sosial ini, intinya di dalam berkehidupan pun kita adalah seorang artis ataupun aktor ya. Nah, bagaimana kita peran kita itu bagaimana, siapa, untuk apa? Nah, itu kembali pada tujuannya apa, terus di mana kita berada. Nah, itulah lebih kepada siapa sih diri kita, lebih kepada berkesadaran siapa diri kita, diciptakan itu untuk apa. Nah, itu jadi lebih ke 5W1H ya, dimana kalau kita tahu jati diri kita itu, kita akan bisa melangkah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan diri kita sendiri. Yang pasti kita bisa menjadi hakim
untuk diri kita sendiri dan menentukan jalan hidup. Insya Allah ya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu diniatkan dengan baik. Allah Sang Maha Pencipta akan senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Itu saja. Jadi ketika penolakan pun atau rencana yang manusia tidak sesuai ekspektasi, justru itulah kebaikan bagi kita. Di dalam Quran surat Al-Baqarah juga kan 216, boleh jadi yang kamu sukai itu justru keburukan untuk kamu. Nah itulah. Nah disinilah proses ikhlasnya. Ikhlas itu kan berproses ya. Berprosesnya memang sih ketika itu mudah saja seperti itu. Tapi ketika kita sudah mulai prosesnya, luar biasa. Allah menjanjikan sesuatu yang lebih indah dari itu. Dan janji Allah itu nyata sekali. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, jadilah, maka jadi. Nah itu. Yakinlah kepada ketentuan Allah. Mungkin itu ya. Sekalian aku pamit dulu mau makan siang. Ya. Makasih ya Kak Yuda. Makasih ya. Kak. Makasih untuk Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Kandi. Ya.